Selamat Riyadi semasa hidupnya telah memimpin dan melakukan perjuangan untuk mencapai, merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Beliau juga memiliki jiwa dan semangat kebangsaan nasionalisme yang tinggi, yang tidak pernah menyerah kepada lawan dalam rangka menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat Riyadi memimpin serangan umum 4 hari di Surakarta pada tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus 1949 yang berhasil menguasai seluruh wilayah kota dari Belanda. Hal ini memperkuat posisi tawar politik perjuangan diplomasi delegasi Republik Indonesia di Konferensi Meja Bundar Den Haag, sehingga berujung dicapainya kedaulatan Republik Indonesia 27 Desember 1949. Selamat Riyadi juga berjasa dalam penumpasan RMS atau Republik Maluku Selatan dan berhasil mempertahankan Maluku dalam kesatuan NKRI. Selamat Riyadi memiliki jiwa bela negara yang baik. Ya, indikatornya yaitu rela berkorban. Beliau dalam perang agresi militer Belanda pertama, beliau rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan mempertaruhkan jiwanya untuk berperang melawan Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa beliau siap mempertaruhkan segalanya untuk kemajuan dan ketahanan bangsa Indonesia. Lalu beliau juga memiliki sifat awal bela negara yang baik, ditandai dengan beliau yang dapat bergabung sebagai TNI, bahkan menjabat sebagai Brigadir Jenderal, menunjukkan bahwa beliau memiliki fisik yang baik yang mungkin selalu beliau latih setiap harinya. Dan Brigadir Jenderal Selamat Riyadi juga memiliki ilmu intelijensi yang baik sehingga bisa mengatur tentaranya, yaitu beliau diserahkan 4 batalion untuk dipimpin. Berikut adalah bentuk penghormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap jasa Brigadir Jenderal Selamat Riyadi, yaitu didirikanlah patung beliau di tengah kota, lalu diberikanlah nama jalan besar atas nama beliau. Di sini adalah jalan di daerah Solo. Baik, pahlawan kontemporer. Di olahraga sendiri, Rio Haryanto yang lahir di Solo, Jawa Tengah 22 Januari 1993, umur sekarang 28 tahun, merupakan seorang pembalap mobil berkebangsaan Indonesia yang saat ini berlaga di ajang Blancpain GT World Challenge Asia. Ia pernah membalap di Formula 1 bersama tim Mano Racing pada musim 2006. Rio merupakan pembalap asal Indonesia pertama yang bisa membalap di level seri GP2. Rio juga adalah pembalap Indonesia pertama dalam sejarah yang bisa menjajal mobil Formula One. Baiklah teman-teman, Rio Haryanto sebagai pahlawan kontemporer telah melakukan bela negaranya terkait dengan indikator pertama, yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan yang harus dimiliki setiap bangsa Indonesia. Dengan rasa cinta tanah air, Rio Haryanto telah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan dengan menorehkan prestasi di mana Rio Haryanto adalah pembalap Indonesia pertama yang pernah membalap di seri level GP2. Indikator kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana kesadaran berbangsa dan bernegara bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia atau individu harus memiliki rasa keikhlasan dan rela melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Dan Rio Haryanto telah melakukannya. Dia dengan sangat ikhlas meluangkan waktunya dan sangat rela meluangkan waktunya untuk memperoleh prestasi. Dengan prestasi tersebut, Indonesia menjadi dihargai di mata internasional. Indikator yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurut kelompok kami, ditujukan dengan adanya sikap mewujudkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini sangat jelas
bahwa Rio Haryanto bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Beliau juga yakin bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak akan sia-sia. Kemudian indikator yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Rio Haryanto senantiasa memelihara jiwa dan raganya. Sebagai atlet, beliau pasti gemar berolahraga. Beliau juga selalu bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia terus berusaha menunjukkan eksistensinya di mata dunia. Terlebih, negara kita memiliki angkatan muda terbesar. Kita patut bersyukur karena kita nggak harus angkat senjata untuk menjaga perdamaian seperti para pejuang di masa lalu. Sebagai generasi muda, kita memegang peranan penting untuk negara ini. Semangat untuk para peserta Diklaksar CPNS Kementerian Sosial RI 2021. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Saya CPNS, saya siap bela negara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Saya CPNS, saya siap bela negara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Saya CPNS, saya siap bela negara. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, saya CPNS, saya siap bela negara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, saya CPNS, saya siap bela negara. Dirgahayu RI ke-76, saya CPNS, saya siap bela negara.